Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, merupakan pekan biasa yang ke-32. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan dan semua hal yang baik yang kami terima hari ini. Bapa, sebelum melaksanakan aktivitas kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan diri kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita saat ini itu terbatas, dan suatu hari nanti pada saat waktu kita di bumi sudah habis, bagaimana cara Tuhan memanggil kita masing-masing itu memiliki cara yang tidak sama. Waktunya tidak sama, caranya tidak sama, dan yang perlu diperhatikan oleh kita adalah waktu itu tidak ada yang tahu
dan waktu itu tidak ditentukan kapan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan pada zaman Nuh, bagaimana orang melakukan semua aktivitas seperti biasa. Tapi kemudian saat Nuh masuk ke dalam bahtera, tiba-tiba air bah datang dan membinasakan semua orang. Demikian juga yang terjadi pada zaman Lot. Semua berjalan seperti biasa, kehidupan yang seperti biasa, sampai pada saat Lot keluar dari Sodom. Lalu tiba-tiba hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan semua orang. Demikian juga kita diingatkan pada saat kita berada dimanapun, atau orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan itu tidak pernah tahu dia dipanggil saat dia sedang apa dan dia sedang berada di mana. Maka kita memperhatikan demikian juga yang terjadi di sekitar kita. Bila kita kehilangan sanak saudara atau keluarga atau teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan, maka semuanya itu seolah-olah terjadi dengan tiba-tiba. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maka kita saat ini, apapun yang sedang kita laksanakan sebagai tugas, panggilan dan perutusan kita, hendaklah dilaksanakan atau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena pada saatnya nanti, bila Tuhan memanggil kita, kapanpun itu, sedang apapun kita pada saat itu, kita tidak bisa mempertahankan atau bergantung kepada apa yang kita miliki di dunia ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Maka mulai saat ini, siapkanlah diri kita. Semua hal yang kita laksanakan hendaklah dengan tulus hati, dengan penuh kasih, seperti yang Tuhan kehendaki, supaya pada saatnya bila kita dipanggil Tuhan, bila saat di dunia ini tugas kita sudah berakhir, kita kedapatan tak bercela, kita kedapatan kudus, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan panggilan di dunia dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal di surga. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu Doremi hari ini. Kita akan bertemu kembali pada esok hari. Dan jangan lupa, mari kita melaksanakan panggilan misioner kita dengan sepenuh hati. Ingat semangat misioner kita: doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali esok hari.